Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi Arianti Nur dengan NPM 2311031041. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab 7 tentang penentuan harga jual. Penentuan harga jual penting dalam pengelolaan usaha karena berpengaruh pada kelangsungan hidup perusahaan. Harga jual yang ditetapkan itu harus dapat menutup biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan barang dagangan atau produksi produk yang dijual. Lalu ada definisi harga jual berdasarkan teori ekonomi. Teori Teori ekonomi menekankan pada hukum permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Jika permintaan naik, harga produk menjadi mahal. Jika permintaan turun, sedangkan penawaran tetap, terjadi penurunan harga. Harga di pasar itu akan terjadi karena kekuatan antara permintaan dan penawaran tersebut. Ada hal-hal yang mempengaruhi harga jual dan sulit diprediksi keberadaannya, yaitu yang pertama ada selera konsumen, permintaan dan penawaran, jumlah pesaing yang memasuki pasar, serta harga jual produk pesaing. Selanjutnya ada penentuan harga jual berdasarkan biaya atau cost plus pricing. Harga jual suatu produk itu harus bisa menutup seluruh biaya perusahaan, tidak hanya biaya produksi, tetapi juga biaya non-produksi. Secara umum, rumus penentuan harga jual itu dihitung dari biaya ditambah dengan laba yang diinginkan. Laba itu dapat ditentukan berdasarkan tiga. Yang pertama, target laba nominal, persentase biaya, dan juga permintaan di pasar. Lalu ada 4 metode dalam cost plus pricing ini, yaitu yang pertama ada full costing, full cost, variable costing, dan variable cost. Pertama, kita akan membahas tentang full costing. Untuk mendapatkan total biaya produksi penuh atau full costing, itu harus menambahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP tetap, dan juga BOP variabel. Rumus perhitungan full costing itu menentukan markup menggunakan biaya produksi penuh. Artinya, markup itu direncanakan untuk menutup seluruh biaya selain biaya produksi penuh. Nah, di sini ada rumus perhitungan markup dengan full costing. Itu persen markup itu dihitung dengan target ROI ditambah total biaya non-produksi dibagi volume dalam unit dikali biaya produksi penuh per unit. Selanjutnya kita akan bahas tentang full cost. Untuk mendapatkan total biaya penuh atau full cost, itu harus menambahkan antara biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP tetap, BOP variabel, biaya administrasi umum tetap, biaya administrasi umum variabel, biaya pemasaran tetap, biaya pemasaran variabel, biaya penjualan tetap, dan juga biaya penjualan variabel. Nah, untuk rumus perhitungan full cost menggunakan markup itu menggunakan total biaya penuh, yaitu menghitung keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai unsur penentu harga jual. Nah, rumus perhitungan markup dengan full cost itu ada persen markup sama dengan target ROI dibagi volume dalam unit dikali biaya penuh per unit. Selanjutnya ada variable costing. Nah, untuk mendapatkan total biaya produksi variabel atau variable costing itu harus menambahkan antara biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga BOP variabel. Nah, ada rumus perhitungan variable costing itu digunakan untuk menentukan markup dengan menggunakan biaya produksi variabel saja. Nah, konsep variable costing ini bertujuan untuk menghitung harga jual yang dapat menutup biaya selain biaya produksi variabel. Nah, ada rumus perhitungan markup dengan variable costing itu adalah persen markup sama dengan target ROI ditambah biaya produksi tetap ditambah total biaya non-produksi dibagi volume dalam unit dikali biaya produksi variabel per unit.
Lalu ada variabel cost. Nah, untuk mendapatkan total biaya variabel atau variable cost, yaitu bisa menambahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel, biaya administrasi umum variabel, biaya pemasaran variabel, dan biaya penjualan variabel. Nah, formula variable cost itu digunakan untuk menentukan markup dengan menggunakan biaya-biaya variabel perusahaan. Nah, konsep variable cost ini dalam menentukan harga jual, yaitu menghitung harga jual yang dapat menutup biaya selain biaya-biaya variabel. Nah, di sini ada rumus perhitungan markup dengan variable cost, yaitu persen markup sama dengan target ROI ditambah biaya tetap dibagi volume dalam unit dikali biaya variabel per unit. Lalu ada pengaruh pajak penghasilan pada penentuan harga jual. Nah, pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode atau tahun pajak. Nah, tarif yang berlaku di Indonesia berdasarkan UU Harmonisasi Perpajakan itu sebesar 25% dengan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku. Nah, ini ada rumus perhitungan markup dengan memperhitungkan pajak, yaitu di mana markup persen markup sama dengan target ROI dibagi 1 dikurang tarif pajak ditambah total biaya non-produksi dibagi volume dalam unit dikali biaya produksi penuh per unit baru dikali 100%. Selanjutnya, ada penentuan harga jual berdasarkan waktu dan bahan. Nah, penentuan harga jual berdasarkan waktu dan bahan atau time and material pricing itu digunakan untuk perusahaan yang menjual jasa sekaligus suku cadang atau underdeal pendukungnya, seperti bengkel, jasa servis komputer, ataupun salon. Nah, untuk waktu itu digunakan untuk menentukan harga atas jumlah jam kerja untuk melayani pelanggan. Lalu, untuk bahan itu terkait dengan harga suku cadang atau bahan lain yang dijual, ditambah dengan material loading charge atau MLC untuk menutup biaya pemasaran, pemesanan, dan penyimpanan bahan di gudang. Selanjutnya ada harga jual dan harga transfer. Harga jual dan harga transfer itu memiliki perbedaan yang signifikan, di mana harga jual yaitu adalah harga yang digunakan untuk transaksi dengan pihak luar perusahaan atau di pasar. Lalu, harga transfer itu adalah harga jual yang ditentukan antar divisi dalam suatu perusahaan. Adapun pengaruh dari harga transfer tadi, yaitu yang pertama, pengaruh terhadap perolehan laba divisi terkait. Lalu ada laba perusahaan, pasti akan terkena dampak adanya harga transfer, yaitu perbedaan antara harga jual dan juga harga transfer. Lalu yang ketiga yaitu adalah otonomi divisi. Jika terjadi penurunan laba, manajer puncak itu dapat melakukan interventasi atas keputusan divisi. Lalu ada metode penentuan harga transfer. Nah, di sini ada 5 metode yang umum digunakan. Yang pertama yaitu metode harga pasar, yaitu harga ditentukan berdasarkan harga pasar aktual. Lalu yang kedua itu ada metode harga biaya, di mana harga ditentukan berdasarkan biaya produksi yang ditanggung divisi penjual. Lalu yang ketiga yaitu adalah metode negosiasi, di mana harga ditentukan melalui negosiasi antara kedua divisi yang terlibat. Yang keempat yaitu metode pembebanan penuh, yaitu metode ini memperhitungkan biaya penalanan yang harus ditanggung divisi pembeli. Lalu yang terakhir yaitu metode nilai tambah, di mana harga transfer ditentukan berdasarkan nilai tambah yang diberikan divisi penjual. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.